Gus, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan kedudukan UUD NRI tahun 1945. Satu, Konstitusi Nasional atau dasar hukum. Dua, sumber hukum tertinggi. Judicial review, proses peraturan undang-undangan dari kedudukan rendah ke yang tertinggi. Lembaga yudisial adalah lembaga yang berhak melakukan proses judicial review. A. MA, peraturan yang lebih rendah terhadap UU dan TAP MPR. B. MK, peraturan yang lebih rendah terhadap UUD. 3. Sifat dan fungsi UUD NRI tahun 1945. Fungsi: A. Sebagai alat kontrol adalah mengontrol apakah hukum yang lebih rendah sesuai atau tak dengan norma hukum tertinggi UUD NRI. B. Pengaturan adalah pengaturan bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi dan dilaksanakan. C. Penentu adalah menentukan hak dan kewajiban negara, aparat negara dan warga negara. Sifat: A. Fleksibel, luas dan rigid atau kaku. B. Tertulis. C. Singkat dan supel, memuat norma dan aturan. Hukum positif tertinggi. Kalian mendengarnya sih? Mendengarkan. Kayaknya tuh ada yang mendengarkan, ada yang tidak. Gimana nih? Ada yang mendengarkan kan? Kayak saya tuh ngobrol di depan kok nggak didengerin sih, nggak ngargain banget saya. Kalian tuh disekolahin tuh, dididik, diajar oleh guru. Maunya apa kalian? Bebas sana aja pulang, jangan di sini. Tuh saya kasih toleransi. Saya kasih soal untuk kalian. Satu nih soalnya, apa dasar pemikiran untuk melakukan perubahan terhadap Undang UUD NRI tahun 1945? Apa jawabannya? Kamu Ali. Kamu tuh nggak ngedengar, sekarang malah nggak tahu dikasih soal sama saya. Maunya apa kamu? Udah, gak apa. Kedua, apa tujuan perubahan UUD 1945? Kamu Iqbal, jawab. Ayo, jawab. Sama aja kamu ini kayak Ali. Masa depannya suram kamu. Mau sukses nggak kamu? Mau. Ya kalau mau sukses harus bisa dong. Nomor 3 soalnya. Bagaimana hasil perubahan UUD 1945 dari amandemen 1 sampai dengan 4? Skip. Apa jawaban kamu? Gue tahu semua sini. Gimana ini? Indonesia bisa hancur kalau kayak gini. Kalian masih tetap sekolah di sini? Kalau tidak, silakan pindah ke sekolah yang tidak belajar juga nggak apa-apa. Ya di mana kek? Terserah kalian. Yang penting jangan di SMP 1 Negeri Jati Cilimus. Oke, saya kasih tahu jawabannya. Nomor 1, apa dasar pemikiran untuk melakukan perubahan terhadap UUD NRI tahun 1945? Jawabannya tidak mengubah kedudukan UUD NRI tahun 1945. B. Tetap mempertahankan NKRI. C. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. D.
penjelasan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal bersifat non-motif hukum akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Melakukan perubahan dengan cara dendum, artinya menambah pasal perubahan tanda menghilang. Kan pasal sebelumnya tujuan perubahan bersifat adendum untuk kepentingan bukti sejarah. Nah, nomor 1. Nomor 2, apa tujuan perubahan UUD 1945? Tujuannya adalah menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dari kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika moral dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nomor 3. Sebagaimana hasil perubahan UUD 1945 dari amandemen 1 sampai dengan 4. Perubahan kedua dalam sidang tahun MPR tahun 2020. Pada tanggal 15 Agustus 2000 tahun 2000 mencakup 27 pasal yang seluruhnya berisi 54 butir. 3. Perubahan ketiga dalam sidang tahunan MPR tahun 2001 pada tanggal 9 November 2001 mencakupan 7 butir 23 pasal dan seluruh berisi 68 butir. 4. Perubahan keempat dalam sidang tahunan MPR tahun 2002 pada tanggal 10 Agustus 2002 mencakup 19 pasal yang seharusnya berisi 31 butir dan 1 butir dihapus. Nah, itu jawabannya. Paham? Lain kali jangan kayak gitu lagi ya. Ya. Oke, siap.